Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan meninggalkan dunia Sanhai dan menuju alam Xintian Xuan demi memulihkan Gouyan dan mencegah krisis besar di Sensi. Dia membawa tubuh asli, memanfaatkan pil Peony Yin Yang untuk klon sementara, serta menggandeng Dewa Bangau dan mengendalikan Yao Nantian sebagai penunjuk jalan. Tujuan mereka adalah wilayah suci Dewa dan Buddha untuk mencari Laut Roh 7 warna. Namun muncul keraguan serius karena bahkan Yao Nantian yang berasal dari sana belum pernah benar-benar melihatnya. Ketidakpastian ini menandai awal perjalanan berbahaya menuju konflik yang lebih besar. Itu bukan sekedar rumor. Laut Roh 7 warna memang berada di dalam wilayah tersebut. Adapun wilayah Dewa dan Buddha sangatlah luas. Di dalamnya terdapat begitu banyak kawasan terlarang milik aliran Buddha. Bahkan ada banyak tempat yang belum pernah kusentuh sama sekali. Namun karena Tuhan ingin mencarinya, aku Yao Nantian pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Apapun caranya, aku pasti akan menemukannya. Yao Nantian berbicara dengan sikap penuh hormat. Kepalanya selalu tertunduk. Dia adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa dalam situasi seperti sekarang, dirinya sama sekali tidak boleh memperlihatkan sedikit pun kejanggalan. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh Xiaoyan dalam sekejap. Apakah kau yakin? Jika kami berdua memasuki wilayah Dewa dan Buddha, kami tidak akan dibinasakan oleh formasi cahaya Buddha penindas iblis, ucap He Xianren. Dia memandang ke arah Yao Nantian dan bertanya dengan suara tenang. Mendengar itu, Xiaoyan langsung mengerutkan kening. Saat matanya menatap Yao Nantian, niat membunuh terpancar jelas dari sorot matanya. Wajah Yao Nantian seketika berubah. Kepanikan terpancar di matanya. Dia segera menjawab dengan tergesa-gesa. Formasi itu tidak perlu dikhawatirkan. Aku bisa menjamin keselamatan kalian berdua. Yao Nantian sama sekali tidak berani memiliki niat lain, apalagi berniat menjebak tuannya. Keringat dingin langsung membasahi dahinya. Entah dia benar-benar ketakutan atau hanya berpura-pura, setidaknya dari penampilannya saat ini tidak tampak adanya masalah. Namun, ucapan singkat dari He Xianren barusan justru membuat Xiaoyan semakin waspada. Setiap dunia memiliki aturan yang berbeda-beda. Struktur kehampaan pun tidaklah sama. Saat memandang hamparan awan bintang yang luas di sekeliling mereka, tak terhitung bintang-bintang berkumpul bersama, tersusun rapi dan teratur. Pemandangan itu sungguh terasa mengguncang jiwa. He Xianren sama sekali tidak menggubris Yao Nantian. Lalu dia mengeluarkan peta bintang milik alam Xintian. Di sana, dia menemukan satu wilayah bintang yang paling besar dan paling menonjol di antara semuanya. Itulah wilayah Dewa dan Buddha. Wilayah itu merupakan nadi kehidupan seluruh alam Xintian, sekaligus tempat berkumpulnya tak terhitung para ahli kuat. Jumlah dunia bintang dan ruang kosong di sana nyaris tak terhitung. Meski Yao Nantian telah berlatih hingga tingkat kelima, masih ada begitu banyak kawasan terlarang yang belum pernah dia kunjungi. Hal itu cukup membuktikan bahwa bukan hanya jumlah dunia bintang yang luar biasa banyak, tetapi strukturnya juga sangat rumit. Saat ini He Xianren telah mengaktifkan cakram luas surgawi, mulai menembus kehampaan ruang. Meskipun kecepatannya masih kalah dibandingkan jiwa gerakan Void milik Xiaoyan, namun tetap saja luar biasa cepat. Saudara Xiaoyan, ada sebuah perjamuan lelang akbar Dewa dan Iblis. Kita pergi ke sana terlebih dahulu untuk mencari informasi. Selain itu, mungkin akan muncul beberapa benda yang aku butuhkan. Bagaimana jika kita menuju ke sana lebih dahulu? Baru setelah itu pergi ke wilayah Dewa dan Buddha, ucap He Xianren sambil menoleh ke arah Xiaoyan. Setelah meninggalkan dunia Sanhai, kondisi alam Xintian masih sepenuhnya asing bagi mereka. Segalanya masih terasa seperti kabut tebal. Meski Yao Nantian sedang dikendalikan oleh ancaman nyawa dari Xiaoyan, namun tetap saja kewaspadaan terhadap orang lain tidak boleh diturunkan. Terlebih lagi, seseorang yang mampu bersekongkol dengan penguasa Void, bahkan pergi ke dunia Sensi dan Sanhai untuk memburunya, orang seperti itu mustahil dipercaya. Tak peduli sumpah beracun apapun yang dia ucapkan, semuanya sama sekali tidak layak dipercaya. Namun tepat saat Xiaoyan hendak menyetujui usulan He Xianren, tiba-tiba muncul gelombang aneh dari suatu dimensi. Kekuatan jiwa Xiaoyan langsung menangkapnya. Itu adalah panggilan dari 9 topeng. Sebuah rapat Zhang Misi sedang dipanggil. Dibandingkan dengan pertemuan alam dewa kekacauan, rapat Zhang Misi sama sekali tidaklah biasa. Karena selain saling menyombongkan diri tentang bagaimana mereka mempermainkan dunia, sebenarnya tidak ada makna lain yang jelas. Kelompok Zhang Misi ini seperti sekumpulan orang gila. Mustahil menebak apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Jika Xiaoyan tidak menghadiri rapat tersebut, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dan Xiaoyan sendiri juga ingin memastikan satu hal. Apakah penguasa ilusi dan mimpi benar-benar adalah 4 konspirator? Jika hal itu terbukti, maka satu kesimpulan bisa dipastikan. Sang Misi sebenarnya bisa dibunuh.
Namun dengan satu syarat, dia harus menemukan tubuh asli yang tersembunyi di balik topeng 7 kehidupan. Hanya dengan begitu, sang misi dapat benar-benar dimusnahkan. Semua ini masih sebatas dugaan Xiaoyan. Bagaimanapun juga di saat-saat terakhir, penguasa ilusi dan mimpi adalah sosok yang penuh tipu daya, selalu menyisakan jalur mundur bagi dirinya sendiri. Xiaoyan telah menghancurkan mahkota jiwa pelindung miliknya, namun berpindah dan merasuki tubuh baru jelas bukan langkah yang bijak. Terlebih lagi, selama ini dia bersembunyi di dalam mahkota, jelas menandakan bahwa aturan dunia Sanhai sudah tidak lagi mengizinkan keberadaan jiwanya. Untuk membuktikan semua dugaan ini, cukup dengan memasuki rapat sang misi. Semuanya akan menjadi jelas. Namun saat ini, mereka masih berada di atas kompas milik He Xianren. Setiap gerakan mencurigakan sekecil apapun pasti akan menarik perhatiannya. Tak peduli seberapa baik hubungan mereka, He Xianren tetap tidak boleh dipercaya sepenuhnya. Apalagi ini menyangkut sang misi, sebuah hal yang sangat sensitif. Dalam sekejap, pikiran Xiaoyan berputar cepat. Saat ini satu-satunya pilihan adalah menjadikan Yetian sebagai wadah, sementara memisahkan kembali avatar pemakan jiwa. Lalu melalui avatar tersebut, mengenakan 9 topeng untuk memasuki rapat sang misi. Itulah cara paling aman. Dengan satu gerakan tangan, bendera penekan jiwa muncul. Seluruh jiwa yang sebelumnya terkumpul kini lenyap menjadi abu. Yang tersisa hanyalah pecahan jiwa penguasa Void Yetian serta sisa-sisa roh primordial. Lapisan-lapisan cincin jiwa yang dahulu bersinar terang kini telah sepenuhnya menghilang. Namun kali ini Xiaoyan menyadari satu hal, bendera penekan jiwa ternyata juga merupakan harta serangan yang sangat kuat. Meski hanya bisa digunakan satu kali, jika mengumpulkan cukup banyak jiwa, dia dapat melepaskan serangan jiwa yang tak terduga di saat-saat krusial. Avatar pemakan jiwa Yetian dilepaskan dan terpisah. Dia mengikuti di sisi Yetian terus-menerus mengumpulkan jiwa. Tingkat jiwa avatar itu telah mencapai ranah Void. Meski secara hakikat berbeda dengan Void milik Xiaoyan, walaupun kekuatan jiwanya tidak bisa terus menembus batas ranah, dia mampu menimbun kekuatan jiwa tanpa henti. Dengan demikian, saat menyatu kembali dengan tubuh utama, dia dapat meledakkan kekuatan jiwa yang mengerikan. Xiaoyan mengerahkan 9 topeng kepada avatar pemakan jiwa. Setelah meninggalkan bendera penekan jiwa, Yetian berubah menjadi awan ungu kehitaman dan melayang menuju kehampaan, seperti kuda liar yang terlepas dari kendali, tak menoleh sedikit pun ke belakang. Betapa kuatnya aura pembunuhan itu, ucap He Xianren sambil memandang ke arahnya. Apakah saudara He mengenal Yetian? Tanya Xiaoyan. Makhluk iblis yang telah berlatih hingga tingkatan pelepasan. Jawab He Xianren. Aku pernah mendengarnya. Hal semacam itu sulit dikendalikan. Saudara Xiaoyan, sebaiknya kau berhati-hati jika membiarkannya berada di sisimu. Ucap He Xianren memberi peringatan. Baik, terima kasih atas pengingatnya, Saudara He, jawab Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan duduk bersila dan memejamkan mata. Kesadarannya tenggelam dalam arus penjelajahan. Dia kembali tiba di alam dewa kekacauan. Dia menunduk, dia melihat batu altar tempatnya berdiri. Saat mendongak, bayangan-bayangan berwarna biru keunguan telah berdiri di sana. Jelas dia adalah yang terakhir tiba. Suara-suara telah terdengar lebih dahulu. Kedatangannya pun tampaknya tidak menarik perhatian siapapun. Pandangan Xiaoyan segera tertuju pada altar keempat, tempat di mana 4 konspirator seharusnya berada. Namun altar itu kosong. 4 konspirator tidak menghadiri rapat sang misi kali ini. Hal itu membuktikan bahwa dia benar-benar mengalami luka parah. Tanpa perlindungan cahaya emas penahan jiwa, mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia benar-benar lenyap. Dengan demikian, rapat sang misi itu sendiri menjadi tidak penting. Karena satu hal telah terbukti, sang misi bisa dibunuh. Pikiran Xiaoyan dipenuhi rasa ngeri. Lalu bagaimana dengan 9 topeng yang dia peroleh? Apakah anggota sang misi itu benar-benar mati atau belum? Saat itu yang dia bunuh tidak memiliki tubuh fisik, juga tidak memiliki jiwa. Kemungkinan besar 9 topeng yang asli sama sekali belum mati. Terlalu aneh. Xiaoyan sama sekali tidak bisa memahami tujuan mereka. Tidak ada maksud yang jelas. Seolah-olah mereka hanyalah sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Memainkan permainan membosankan dan tenggelam dalam hiburan mereka sendiri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.